Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di belajar bareng Andi Enjil. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 11, yaitu dengan materi menganalisis unsur-unsur novel. Teman-teman, kamu tentu pernah atau sering membaca novel. Namun, tahukah kamu jika dalam novel terdapat unsur-unsur yang membuatnya enak dibaca? Nah, sebenarnya unsur-unsur yang terdapat di dalam novel sama dengan unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Lalu, jika keduanya memiliki unsur yang sama, apa ya bedanya cerpen dengan novel? Untuk itu, mari kita pelajari. Novel adalah karangan prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang tokoh dengan tokoh di sekelilingnya dan menonjolkan watak setiap tokoh tersebut. Biasanya, cerita dalam novel dimulai dari peristiwa terpenting yang dialami oleh tokoh yang kelak mengubah hidupnya. Oleh sebab itu, novel biasanya memiliki kisah yang lebih kompleks daripada cerpen. Nah, kemudian unsur-unsur novel. Unsur-unsur novel itu ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik novel dan unsur ekstrinsik novel. Yang akan kita bahas adalah yang pertama unsur intrinsik novel, yaitu yang pertama tema. Tema adalah persoalan yang diangkat dalam novel. Tema mewakili isi novel secara umum. Biasanya tema dinyatakan dalam bentuk frasa. Misalnya novel Dilan karya Widi Baik mempunyai tema kehidupan remaja tahun 90-an. Oleh sebab itu, secara keseluruhan isi novel itu berisi tentang pengalaman hidup anak sekolah. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh ialah semua orang yang terlibat di dalam novel. Karena sifatnya yang kompleks, di dalam novel terdapat banyak tokoh. Tokoh-tokoh itu mempunyai watak yang berbeda. Berdasarkan jenisnya, ada dua tipe penokohan, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang mewakili sifat baik. Biasanya protagonis ditampilkan sebagai tokoh utama dalam novel. Sementara itu, antagonis adalah tokoh yang bersifat buruk. Dalam novel, tokoh antagonislah yang menyebabkan banyak konflik. Yang ketiga yaitu alur. Alur terdiri atas dua jenis, yaitu alur maju dan alur sorot balik. Sementara itu, dalam alur sorot balik, penulis umumnya menyelipkan pengalaman masa lalu tokoh sepanjang cerita. Makanya, dalam cerita banyak terdapat flashback. Yang keempat yaitu latar. Latar terbagi atas tiga jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima atau yang terakhir yaitu amanat. Ialah pesan moral yang didapat setelah kita selesai membaca novel. Amanat memuat nilai-nilai tertentu bagi pembaca, hingga kehidupan pembaca menjadi lebih bermakna. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik novel. Memuat semua nilai di luar unsur intrinsik novel, seperti kehidupan sosial, ajaran agama, dan kepengarangan. Untuk menemukan unsur tersebut, kita bisa mencermati dan menganalisis bagian tertentu di dalam novel yang memuat nilai sosial, agama, dan pengarang. Yang pertama yaitu kehidupan sosial. Contoh, novel ini sempat menyinggung tata krama yang berlaku di dalam keraton. Yang kedua yaitu ajaran agama. Yang ketiga kepengarangan. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang menganalisis unsur-unsur novel. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang unsur-unsur yang ada di dalam novel, yaitu unsur intrinsik novel dan unsur ekstrinsik novel? Untuk teman-teman yang belum paham, silakan pelajari kembali atau bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
寄せの術